Selamat pagi, perkenalkan saya Maria Yasinta Boki dari SD Negeri 15 Manis Mata, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Saat ini saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 sedang menjalankan UKIN atau Uji Kinerja PPG di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan NIM 239801408. Silahkan saksikan video pembelajaran yang saya berikan. Terima kasih. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana keadaan hari ini? Baik, Bu. Oke. Ataukah ada yang kurang semangat di sini? Tidak. Semuanya semangat ya? Sebelum kita memulai pelajaran kita awali dengan berdoa dulu. Coba Ibu minta Idrus, silakan memimpin doa. Ayo silakan Idrus, tunjukkan bahwa Idrus itu bisa. Ya. Ayo, ya silakan ajak kawan-kawannya ambil sikap doa. Oke, terima kasih untuk Idrus yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya, kira-kira dari beberapa kawannya ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada, Bu. Kenapa? Siapa? Raki, Bu. Kenapa Raki? Sakit, Bu. Ya, Raki dan sakit, kita doakan semoga Rakinya cepat sembuh dan bisa berkumpul lagi dengan kita. Oke, nah untuk menunjukkan rasa semangat kita ya sebagai generasi-generasi yang diharapkan oleh bangsa dan negara. Nah, sebelum itu kita berdiri dulu. Baik, kita berdiri dulu. Kita menunjukkan rasa nasionalisme kita. Ya, rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu wajib. Sama-sama menyanyi ya. Baik, terima kasih. Silahkan duduk. Ya, tadi sudah sama-sama kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, di sini untuk menyebutkan bahwa kita sebagai generasi, sebagai calon pejuang bangsa kita ini, bagaimana kita menunjukkan rasa nasionalisme seperti tadi sudah kalian menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, untuk itu, kalau dari Sabang sampai Merauke kalian lihat di situ ada peta ya, ada peta. Nah, Ibu mau tanya, kira-kira peta yang ada di dinding yang kalian pajang di situ itu berbentuk apa? Kubus. Berbentuk apa? Kira-kira berbentuk bangun apa? Kubus. Kubus? Persegi 4. Ada yang kubus, ada yang persegi 4. Ada yang lain lagi? Ada enggak? Itu. Kan tadi bawa dari Sabang sampai Merauke. Nah, kebetulan di sini ada peta. Nah, kira-kira ini petanya berbentuk apa? Ada yang berbentuk kubus. Oke, kemudian ada bingkai. Ya, perhatikan bingkai fotonya masing-masing. Ada pajang mukanya masing-masing. Nah, kira-kira bingkai foto itu berbentuk apa?
dan juga ada yang berbentuk persegi panjang. Oke. Untuk itu, pada pagi hari ini kita akan mengetahui bahwa ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita pelajari pada hari ini. Dan dari tujuan ini kita benar-benar menunjukkan bahwa pada hari ini saya sudah mencapai pembelajaran dengan tujuan yang sudah disiapkan. Oke. Nah, di sini kelihatan? Oke. Ibu minta kira-kira Fahri, silakan boleh baca tujuan pembelajarannya. Membedakan karakteristik kubus dan balok dengan C1. Iya. Melalui diskusi kegiatan proyek, peserta didik dapat membandingkan antara bangun kubus dan balok dengan benar. C2. Melalui pengamatan dari beberapa kegiatan proyek, peserta didik dapat membuat bangun ruang kubus dan balok sesuai dengan ciri-cirinya dengan benar. Iya. Oke, terima kasih. Ada berapa tujuan? 3. Nah, dari tujuan ini bahwa kita harus melalui kegiatan proyek. Nanti sebentar kita akan melakukan kegiatan proyek kita. Kalian itu bisa membedakan karakteristik kubus dan balok. Nah, kira-kira ciri-ciri kubus itu seperti apa, ciri balok seperti apa. Kemudian ada kegiatan diskusinya. Pada saat kalian mengerjakan proyek, di saat itu juga kalian sambil berdiskusi, membandingkan bahwa bangun ruang kubus dan balok itu terbentuk dari bangun apa. Ya, itu kita membandingkan. Apakah sama antara bangun ruang kubus dan bangun ruang balok? Lalu yang ketiga, dari pengamatan benda-benda, artinya pada benda-benda nanti ada media yang akan diberikan, media yang akan kalian buat. Nah, di situ kalian maksudnya di sini membuat bangun ruang kubus dan balok sesuai dengan ciri-cirinya. Di saat itu nanti kalian membuat kubus dan membuat balok. Baik, untuk membuat kubus dan balok di situ sudah ada medianya, ya. Media yang sudah disiapkan itu kalian akan membuat kubus dan balok. Nah, selain itu di sini ada LKPD dan juga ada medianya, media gambar. Nah, di situ nanti media gambar ini kalian akan membandingkan mana yang bentuknya seperti kubus dan mana yang bentuknya seperti balok. Ya. Kemudian dari bentuk-bentuk bangun itu nanti kalian bisa cocokkan. Oh, bentuk kubus pada saat kegiatan proyek itu seperti apa? Nah, itu kalian bandingkan dari bentuk kubus dan balok yang ada bentuk itu. Mana? Kubusnya ada? Belum. Ya. Oke. Silakan kalian perhatikan ada gambar. Di situ ada gambar. Ada 3 buah gambar yang ibu bagikan. Nah, silakan coba kamu perhatikan gambar yang ada di kelompok masing-masing. Ya, di meja masing-masing itu ada gambar. Sekarang ibu mau tanya apa yang bisa kalian perhatikan dari gambar tersebut. Ayo, coba Ridho, gambar tersebut yang kamu perhatikan itu ada gambar. Apakah yakin itu gambar kubus? Gambar apa yang kamu perhatikan di
sudah jelas. Nah, dari gambar-gambar tersebut ada kulkas, ada rubrik, ada penghapus. Apakah kalian bisa membentuk bangun? Ya, bisa membentuk bangun seperti gambar yang sudah kalian sebutkan tadi? Bisa? Bisa. Nah, kalau bisa kira-kira bangun apa nanti yang akan kalian bentuk? Bangun kubus dan balok. Baik. Nah, tadi sudah sama-sama. Nah, di situ coba sekarang kira-kira kita membedakan bangun apa yang seperti kubus? Bangun apa yang seperti kubus? Bangun apa? Coba perhatikan ini. Ya, perhatikan ini. Ini ada dua benda. Yang ini apa? Kotak tisu. Yang ini headset ya. Oke, apakah dari dua benda ini bentuknya sama? Ya. Beda ya. Nah, kalau ini kira-kira ini membentuk bangun apa? Yang ini? Oke, kalau begitu dari balok. Balok ini dibentuk dari bangun apa? Persegi panjang. Oke, kalau persegi panjang di sini ada berapa sisi? 6. Ada 6. Ya, persegi panjang. Apakah persegi panjang itu memiliki sisi? 8. Oke, ini bangun apa? Kubus. Nah, kubus ini apakah sama seperti ini? Nah, kalau kubus ini dia memiliki apa? Sisi yang sama panjang. Kalau ini ada panjang dan ada lebarnya. Berarti di sini untuk persegi panjang itu ada panjang dan ada lebarnya. Dari sini untuk kubus berarti ada sisi yang sama panjang. Dari sini kita membedakan bahwa kubus itu ada berapa sisi? Sisi depan 1, sisi belakang 2, sisi samping 3, sisi samping 4, sisi bawah 5, dan sisi atas 6. Berarti ada berapa sisi? 6. Oke. Nah, itu tentang kubus. Kita sudah membandingkan. Baik. Sama-sama sudah menyebutkan bahwa sudah membedakan mana bangun kubus dan mana bangun balok. Oke, di situ tadi sudah Ibu bagikan ada ini kertas, ya. Kertas itu untuk kalian membuat produknya, ya. Proyeknya, ya, maksudnya membuat proyek untuk kubus dan balok. Di situ masing-masing itu sudah ada 2 kertas. Nah, untuk membentuk kubus dan balok, ya, untuk membentuk kubus dan balok, di sini nanti ada langkah-langkahnya, ya, langkah-langkahnya. Nah, sebelum itu di sini ada video untuk mengetahui bagaimana cara membuat kubus dan balok. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum teman-teman. Bangun ruang atau jaring-jaring kubus dan juga balok Silakan dari perhatikan kertas cara karton. Bagaimana membuatnya. cara Dari samping membuatnya? perhatikan Simak sambil videonya sampai akhir ya. itu ada bahan-bahannya.
ice breaking biar kita tadi yang tegang-tegang saat mengerjakan proyeknya. Nah, sudah di-freshkan dengan ice breaking. Oke. Kalau begitu, hasil yang sudah dikerjakan tadi, ya, hasil yang sudah dikerjakan masing-masing kelompok, nanti kita masuk saat persentasenya. Masing-masing kelompok harus bisa mempresentasikan hasil diskusi di LKPD-nya, kemudian dengan hasil karya yang sudah kalian buat. Oke? Bisa ini? Nah, untuk itu kita minta kelompok mana ini yang dulu? Kelompok 3. Oke, dari sini. Karena kelompok 3 tadi, kelompok 5-nya terakhir, maka Ibu minta kelompok 5 yang persentase duluan. Silakan. Jangan lupa dipegang hasil proyeknya atau produknya itu dipegang dari sebelah sana ya. Dari sebelah sana hadap ke sini. Dari presentasi dari sebelah sana. Ya. Karena jangan membelakangi ke sini. Silakan dari sebelah sana. Silakan dari kelompok ya 5. Mana yang menjadi jubirnya atau juru bicaranya? Iya, ini silakan nanti sampaikan, ajak, perkenalkan nama kelompoknya apa, terus anggota kelompoknya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama kelompok saya Limas dan anggotanya Fahmi, Silva, Eni, dan Lisa. Siap. 1. Bagaimana langkah awal yang akan kamu lakukan dalam membuat kubus dan balok? Membuat jari-jari lalu mengguntingnya dan melem lalu melipat-lipat dan membentuknya. 2. Kira-kira akan menjadi berapa bagian kertas tersebut kamu potong-potong? Balok 6 bagian dan kubus 6 bagian. Kira-kira apa yang terjadi jika kamu membagi atau memotong kertas tersebut menjadi beberapa bagian untuk sisi bangun namun dengan ukuran yang berbeda? 6 sisi. Bangun datar apa terlebih dahulu yang dapat kamu bentuk untuk membuat kubus dan balok? Ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Yakin? Sudah betul yang dijawabkan oleh kelompok Eni? Yakin? Oke, silakan duduk, tepuk tangan untuk kelompok Eni. Udah jelas ya? Ya, tepuk tangan untuk kelompok Isma. Baik, terima kasih masing-masing kelompok tadi sudah menyampaikan hasil diskusi dari proyek yang sudah dilakukan. Tapi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Tolong untuk kelompoknya Eni. Kira-kira menurut kelompok Eni tadi ada yang beberapa tadi ada Ibu dengar, ada yang agak lainnya. Apa yang terjadi jika kamu membagi atau memotong kertas tersebut menjadi beberapa bagian untuk sisi bangun, namun dengan ukuran yang berbeda? Tadi jawaban dari kelompok Eni itu kalau nggak salah itu apa tadi? 6 sisi. Nah, menurut kelompok lain gimana ini? Apakah ini sesuai dengan pertanyaannya? Ya? Sedangkan yang ditanya ini apa? Iya, yang di pertanyaan nomor 3. Nomor 3. Jika kamu membagi memotong kertas Coba. beberapa bagian untuk sisi bangun namun dengan ukuran yang berbeda. Kalau misalnya kalian mau membentuk bangun baik kubus maupun balok, tapi ukurannya berbeda, apakah ini bisa terbentuk? Tidak. Kenapa? Alasannya?
berdasarkan tadi. Kalau tadi jawabnya 6 sisi. Gimana? Apakah dari ini jawaban 6 sisi ini sesuai dengan pertanyaan? Nah, sekarang gini, dari mana kelompok ini dapat 6 sisi? Kalau membentuk 6 sisi itu apakah dengan ukurannya berbeda? Hah? Ukurannya berbeda ataukah sama? Sama. Nah, sementara ini soalnya itu dengan ukuran yang berbeda. Gimana? Ya kan? Oke, itu pertanyaan yang di atas. Yang di bawah yang terakhir. Bangun datar apa terlebih dahulu yang dapat kamu bentuk untuk membuat kubus dan balok? Kubus dulu. Kalau tadi kelompok ini bangun datar apa yang dibentuk? Nah, jadi untuk membentuk kubus dan balok ini, apakah dari bangun datar yang sama? Tidak. Nah, itu. Kalau ini dari bangun datar apa? Kubus panjang. Ini dibentuk dari bangun datar apa? Segi 4. Persegi, ya kan? Persegi, ya kan ini? Mengapa persegi? Karena dia memiliki sisi yang sama panjang. Ini. Sisi ada berapa sisinya? 6. Hitung dan kubusnya masing-masing ada 6 sisi yang sama panjang. Maka kubus ini dibentuk dari bangun datar persegi. Sedangkan balok ini dibentuk dari bangun datar Persegi panjang. agak beda ya. Jangan sampai ukuran balok dipasang di kubus, ukuran kubus dipasang di balok, ya kan? Nah itu, jadi kelompok ini itu nomor 3 dan 4 itu agak keliru ya. Itu kenapa ya? Karena memang berarti belum bisa membedakan mana bangun yang membentuk kubus dan balok. Oke, nah untuk 2 kelompok tadi hasilnya sudah lumayan, sudah bisa. Nah, tepuk tangan untuk 2 kelompok. Artinya, benar, untuk kelompok ini itu bukan kita tidak tepuk tangan, beri tepuk tangan juga. Artinya kita semangat. Semangat. Baik. Untuk itu, jadi jangan berkecil hati ya ini, itu tetap kita perbaiki. Nah, intinya kubus itu ada 6 sisi yang sama panjang. Sedangkan balok, nah sebelum itu kubus itu memiliki berapa rusuk? 12 rusuk. Itu nanti akan kita amati di video pembelajaran ini. Oke, silakan perhatikan. Sedangkan titik sudut adalah logika dalam ilmu matematika karena. Nah, otages, di video kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang dan juga perhatikan gambar balok A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, tadi sudah sama-sama menonton tentang ciri-ciri kubus dan balok. Oke, ciri kubus yang pertama memiliki berapa sisi? 6 sisi. Ada berapa rusuk? 12. Ada berapa titik sudut? 8 titik sudut. Kemudian bangun kubus tadi membentuk dari bangun datar apa? Persegi. Kemudian ciri-ciri sifat-sifat balok. Ada berapa sisi? 6 sisi. Ada 2 sisi yang saling berhadapan dengan ukuran yang berbeda, ya kan? Artinya ini sisi depan, sisi belakang ini berhadapan, ukurannya berbeda. Dengan sisi ini samping yang berhadapan ukurannya berbeda, ya kan? Begitu pula sisi bawah dan sisi atas. Jadi ada 6 sisi. Kemudian ada berapa rusuk baloknya? 12. Ada 12 rusuk. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4,
ada 6 sisi sama panjang ya. Sisi atas, sisi depan, sisi bawah, sisi samping ada 2, itu sama panjang. Kemudian ada berapa rusuk tadi? Kubus 12 rusuk. Ini 4 rusuk atas, ya kan? 4 rusuk samping, 4 rusuk ini. Samping juga ada 4. Ya? Kemudian ada berapa titik sudut? 8. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, kita sudah sama-sama memperhatikan video. Nah, di sini ada soal. Ya. Silakan kalian mengerjakan soal ini ya sebagai tes formatif bahwa apa yang sudah kalian kerjakan tadi, apa yang sudah kita sama-sama perhatikan dari video tadi. Nah, sekarang kita mengerjakan soalnya. Waktunya 5 menit. Aduh. Sudah semua? Sudah semua? Oke, tadi sudah sama-sama mengerjakan. Ini ada soalnya. Nah, dari hasil yang kita pelajari dari awal menyebutkan ada benda-benda di sekitar, kemudian kalian membuat proyek, kemudian hasilnya sudah ada. Kira-kira menurut kalian kesimpulannya apa? Dari bangun ruang kubus dan balok. Kesimpulannya bahwa bangun ruang kubus itu seperti apa, bangun ruang balok kayak apa. Ya, coba. Siapa kakak? Kesimpulannya tadi sampai membentuk bangun ruang kubus dan balok itu ya kira-kira awal mulanya itu dari apa dulu? Dari persegi panjang. Persegi panjang membentuk Balok. kemudian Dari persegi membentuk kubus. iya. Apakah bangun datar tadi dari persegi dan persegi panjang itu bisa membentuk tabung? Tidak. Tidak bisa. Itulah. Jadi bangun datar tadi, kubus dan balok itu dibentuk dari bangun datar persegi dan persegi panjang. Baik, itu saja pelajaran kita hari ini, dan apa yang kita dapatkan mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran dan bisa menjadi pedoman kita untuk kedepannya. Baik, untuk itu kita tutup pelajaran kita ini dengan berdoa. Ya, coba Ibu minta Amira maju. Pimpin doa. Jangan lupa guntingnya, semua perlengkapan itu dikemas. Ya, silakan pimpin doanya. Selesai. Jadi semuanya siap dan salam. Baik, selamat siang semua. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Video yang saya buat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya mohon saran yang membangun untuk memperbaiki kualitas pembelajaran saya. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen dan guru Pamong yang sudah membimbing selama kegiatan PPG. Terima kasih juga kepada kepala sekolah yang telah mengizinkan dan memfasilitasi selama praktek kegiatan pembelajaran.
Terima kasih kepada rekan sejawat yang telah membantu dalam pelaksanaan praktek pembelajaran ini. Dan terima kasih juga kepada peserta didik yang telah mendukung praktek pembelajaran yang saya laksanakan.